Halo anak ibu, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang norma hukum. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, apakah kalian tahu apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Negara hukum itu sendiri memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah supremacy of law, artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Seseorang harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before the law, artinya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga, human rights, artinya adalah hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Norma hukum sendiri berbeda dengan norma-norma yang lainnya, karena norma hukum memiliki 2 sifat. Yang pertama bersifat perintah, artinya adalah memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Sifat yang kedua adalah larangan, artinya melarang orang berbuat sesuatu dan menghukumnya apabila tetap nekat melakukan pelanggaran. Norma hukum sendiri bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai keadilan. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara untuk menegakkan norma hukum, seperti polisi. Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Kedua adalah jaksa. Jaksa bertugas untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan. Yang ketiga adalah hakim. Hakim melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara yang ada. Dengan kata lain, hakim bertugas untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, tugas advokat atau pengacara adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang tersangka atau terdakwa mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Apakah kalian tahu fungsi hukum? Nah, fungsi hukum ada 4. Yang pertama adalah legitimasi atau memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat, artinya adalah sebagai sarana perubahan sosial. Yang ketiga adalah senjata dalam konflik sosial, artinya adalah hukum melindungi setiap kepentingan dan juga hak manusia. Lalu memberikan kepastian hukum bagi warga negara dan menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Yang keempat, hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan masyarakat atau sarana pembangunan. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan.
Sanksi atau pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Kedua, penjeraan. Ketiga, rehabilitasi atau pemulihan hak. Yang keempat, menyebabkan tidak lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan kesalahan yang membahayakan orang lain. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, seperti yang pertama, keadilan distributif. Artinya, hubungan keadilan antara negara dan warga negaranya. Yang kedua, keadilan legal. Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat masih rendah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Yang pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya,
peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, yang artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Yang ketiga, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah untuk ditaati. Anak ibu sekalian, kita sudah belajar tentang apa itu norma hukum dan pentingnya berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, silahkan amati beberapa perbuatan melanggar norma hukum yang terjadi dalam lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, atau bangsa dan negara. Kemudian, lengkapi informasi dalam tabel di bawah ini, yaitu yang pertama, alasan perbuatan tersebut dilakukan. 2. Apa akibat dari perbuatan tersebut? Dan ketiga, bagaimana peraturan ditaati dan tidak terjadi pelanggaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.